Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Samuel 9 ayat pertama sampai ayat 8. 2 Samuel 9 ayat pertama sampai ayat 8. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perikop ini mengajarkan kepada kita tentang makna dari kebaikan. Di sini dikisahkan bahwa Mephiboset adalah anak dari Yonatan, cucu Saul raja pertama dari bangsa Israel. Saul dan Yonatan terbunuh dalam pertempuran dan kerajaannya diisi oleh Daud. Namun Daud mengingat persahabatan dengan Yonatan. Daud membayangkan kehidupannya dengan keadaan sekarang, di mana Daud menjadi raja dan hidup di istana. Namun semuanya itu dapat dirasakan tidak terlepas dari peran sahabatnya, yaitu Yonatan. Maka Daud bertanya di ayat pertama, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Firman Tuhan menolong kita untuk mengetahui bahwa Daud mendapatkan informasi dari Sibah yang mengatakan masih ada keluarga Saul yang tinggal di Mephiboset. Untuk mengetahui informasi, Daud segera memerintahkan untuk membawa Mephiboset ke istana. Tidak ada halangan bagi Daud untuk membawa Mephiboset ke istana. Misi Daud hanya satu di ayat yang ketiga. "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Firman Tuhan menolong kita bahwa Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset dengan mengembalikan segala ladang Saul dan makan sehidangan dengan Daud. Poin ini menjelaskan kepada kita bahwa Daud menjamin kehidupan Mephiboset di istana. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang dilakukan oleh Daud memberitahukan kita dengan apa yang dilakukan Tuhan kepada kita orang berdosa. Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi anaknya. Ini berarti kita adalah orang yang hina, namun Tuhan mau menyelamatkan kita. Hal ini sama seperti Daud yang mau menerima Mephiboset ke dalam istana. Saudaraku yang Tuhan kasih, pelajaran yang dapat kita ambil di sini sangat jelas bahwa Daud menunjukkan kasih Allah kepada orang lain. Daud merasakan kasih Allah dalam dirinya. Daud merasakan pengalaman hidup bersama dengan penyertaan Tuhan. Hal ini dapat terlihat dari kebaikan Daud kepada Mephiboset, bukan karena balas budi kepada Yonatan, tetapi Daud hendak memperlihatkan kasih Allah agar orang lain dapat merasakan kasih-Nya. Apa yang dilakukan oleh Daud menjadi contoh teladan bagi kita dalam kebaikan. Firman Tuhan akan menolong kita agar kita melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan balasan dari orang lain, tapi kita mau melakukan kebaikan karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang Tuhan kasih, inti dari renungan kita hari ini, langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, menjauhkan diri kita dari keegoisan yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan,
dan perbuatan kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk melakukan kebaikan. Amin.